Wah, aku harus memanggil asisten. Ya, Ten, asisten. Yes. Ya bos. Ya, gini dong. Oh, kasih klien. Oh, nggak perlu direvisi lagi ya? Artinya dari klien. Oh, ini klien kita nih, yang paling baru? Bener. Iya, dari kota mana dia? Coba kenalin. Oh, dari kota mana dia? Ini biasa ya, teknologi canggih. Ya, menghindari yang namanya privacy ya. Ini pertanyaan Nah, di mana? Ketemunya di mana? di sini Vio KMD Cafe. Oh, iya. Jadi kan tadi ngomong-ngomong soal kreativitas itu kalau misal hilang lagi. Sinyalnya nge-lag ya kayaknya ya. Kayaknya butuh ini. Itu kan oh ya oke. Ini buat misal AI itu bikinin konsep-konsep dia bantu kita buat konsep-konsep, tapi kan kalau misalnya orangnya itu seorang idealis itu jadi kayak idenya nggak original nih, udah ada di AI ini. Iya. Gitu. Wah, idenya alis gitu. Kan idealis. Itu yang bikin lupa ya. Namanya brain rot ya, brain rot. Oke, boleh. Hati-hati, emang brain rot. Nah itu yang gimana caranya, tips-tips lah biar kita tuh memanfaatkan AI itu untuk melatih kreativitas, bukan menjadi apa ya? Ancaman itu tadi yang penghalang. Original gitu. Original. Pertanyaannya dia mencari original dari AI. Kayak Gimana ceritanya nih? gimana ya? Soalnya biasanya kalau yang enak buat dipakai itu kita udah punya objektif tuh mau ngapain, menggunakan. Udah ada tujuannya. Udah ada tujuannya. Kalau kita nggak punya tujuan kan kita ngomong. Susah. Coba tolong ceritain tentang itu. Nah, coba tolong cariin tentang ya. Tentang itu, nah, itunya itu kan banyak nih. Random. Kasih studi kasus mungkin ya. Kayak misal Tung sahur. bukan gini, tugas kuliah, tugas kampus. Misal Pak Luis minta kami untuk bos Luis minta kita untuk buat film genrenya science fiction. Nah itu kayaknya brief tugas minggu lalu kan? misal ya. Kan nggak tahu. Kita kan di universe yang berbeda. Iya, that's Saya right. tidak tahu ada brief seperti itu. Misal kayak itu. Nah itu kalau misal langsung ngechat AI itu, langsung tolong buatin satu dong ini, gitu kan Bisa. tapi kan Ya, bisa, tapi hasilnya sesuai sama yang kamu mau kerja. Nah, itu. Kan pasti di saat hasil satu prompting, prompt pertama hasil output, inputnya dari kamu nih, terus jadi proses, jadi output masuk langsung percaya. Overview dulu ya. Iya. kalau tumpul otaknya. Ya, memang fundamental humannya harus ya. Kalau objektifnya cuman bukan buat developing, buat mengembangkan, cuman yang penting selesai, ya Nah, dia juga selesai. selesai. Tapi ketika itu dikritisi repot ya nantinya ya. Nggak punya landasan. Nggak punya landasan. Intinya penggunaan AI dalam industri itu legal ya berarti ya. Oh, nah sebaiknya mulai adaptasi ke sana sih. Iya. Soalnya ditinggal. Arahnya udah mulai ke sana sih. Ke sana. Arahnya. Nggak tertinggal tuh kayak zaman orang foto keliling terus ada HP foto kelilingnya habis. Oh iya. Sepertinya tua sekali. Udah nggak ada ya sekarang. Sekarang ada tau, ada. Sekarang trennya balik lagi, ya kan? Jadi kalau kita jalan-jalan ke kota terus ntar ada orang ngefotoin Kayaknya random. sekarang udah lebih cepat kan, lebih digital. Ya, semua ada pergeseran. Ada pergeseran, betul. Jadi sebenarnya kayak sejarah berulang. Emang ini lah kayak orang bikin poster sablon zaman dulu buat bioskop. Bioskop, ya. Oh iya. Yang pelukisnya. Ya, namanya Agung kalau nggak salah. Pelukismu Agung. Tapi orang-orang kayak gitu kan masih tetap ada tempat tapi nggak banyak ya. Dia bukan hilang profesinya, cuman shifting atau Ya. berkembang. Shifting. Berubah jadi apa? Enggak, Kamen Rider kadang. Hensin, bersin. Oke, boleh. Nah, lanjut nih. Oke, jadi apakah itu ancaman atau peluang ya sebenarnya baik lagi ke si penggunanya, ya kan? Pola pikirnya. Lihatnya gimana? Gitu. Kalau pikiran kita levelnya 5 ya dengan AI jadi 10. Kalau pikiran kita levelnya -1 ya jadi -5 gitu kan. Jadi ya tergantung kitanya ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Sebelum itu mohon maaf Pak. Ini airnya boleh diminum nggak? Oke. Hologram. Ternyata cuman background ini Zoom. Silakan. Sensor.
Oh enggak sih, ini kita white brand ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak Fayo ya. Bisa nggak sih AI ini jadi ngegantiin kreativitas manusia dalam desain ya? Tapi sebenarnya tadi udah di jawab juga ya. Tapi mungkin bisa diperjelas lagi. Menggantikan kreativitas Manusia. Bisa iya, bisa enggak. Nah, gimana tuh? Kan cara kerja AI based on data yang mereka punya ya. Betul. Nah, si kreativitas itu kan cukup luas nih. Bisa ada satu sisi kayak emotion, terus lokal, terus apa yang sifatnya ada di sekitar kita. Kan si AI belum tentu tahu Bapak Luis emosinya kayak gimana, behaviornya kayak gimana. Dia tahu secara global, bos. Global. Kalau ngomongin kreativitas pasti bisa saling mengisi ya. Iya. Mengembangkan. Betul. Malah mungkin bukan menggantikan ya, tapi malah meng-highlight apa yang. Kalau bayanganku ke depan orangnya akan jadi semakin kreatif karena batasan yang dulu dia nggak putus, yang dia tetap buka nih. Malah kebuka ya kayak, wah mind blown gitu ya. Bisa bikin macam-macam kan. Terakhir ada yang bikin video AI satir tentang pemerintahan. Oh yang itu ya? Yang itu. Wah, saya tidak tahu. Kukira yang di ada tuh itu. kayak misalnya POV Naruto di Indonesia kayak gitu. Lu mau ngeksekusi gitu? Iya, susah kayak gimana ya. Orang itu jadi semakin lebih kreatif merealisasikan apa di pikirannya, validate ke market, ternyata works, dilanjutin. Iya. Jadi bukan menggantikan nih, malah ya baik lagi ke tadi sih, meng-highlight gitu, malah jadi peluang baru. Oke. Terus Kak Fai, gimana sih pengaruh AI ya terhadap pasar desain global? Nah, ini kan kalau kita lihat di CV ya, di CV tolong bacain coba. Menurut buku nggak ada. Ya ini Kak Fai kan pernah ya mendekam di mendekam? itu kayak Mendekam kayak penjara sih. lapas gitu. Mengalami ya bekerja di luar negeri gitu kan. Kalau nggak salah di Zimbabwe, Kongo, di Singapura sama Malaysia. Nah ini pengaruhnya AI terhadap pasar desain global menurut Kak Fayo gimana sih? Itu udah lama mas, tahun berapa itu saya di Singapura? Ya kan POV-nya nih udah semakin luas gitu ya. Nah, di tahun itu udah banyak obrolan teman-teman, terutama gue waktu itu di teman-teman arsitek sih, yang mengembangkan cara pengembangan desain rumah. Yang automation juga, kayak semacam AI, lagi di develop ada gitu. Jadi mereka tuh udah punya perspektif itu jauh di zaman itu tahun berapa? 15 kalau nggak salah itu. Oh 2015 udah mulai. Di Singapura itu. Terus, cuma memang kan itu masih belum jadi concern kayak sekarang ya. Konsumsi secara publik ya, masih development di setiap area tertentu. Dan sekarang kalau yang aku tahu juga kan generasi-generasi yang senior citizen dan pekerja-pekerja senior kan juga mulai dilatih untuk menggunakan AI. Iya. Di sini masih ramai boleh nggak boleh gitu. Ya. Dosen-dosen kampus-kampus lain juga masih banyak kali yang melarang ya. Iya. Masih banyak sih. Masih banyak. Kan tinggal balik ke perspektif penggunaan ke depannya. Yes. Dan kalau ngomongin global, kalau di area di industri di visual tuh sekarang juga udah mulai ada festival film AI. Ya kemarin ada lombanya. Ada tuh lomba foto AI. Terus yang juara dia nggak pakai AI. Dia juara 1 tapi fotonya nggak pakai AI. Tapi ditarik soalnya salah satu syarat lombanya emang harus menggunakan AI. Harus pakai AI. Itu lomba prompting berarti ya? Mungkin lomba prompting ya. Gitu. Tapi delalah yang menang malah foto asli gitu. Tapi buat menghasilkan satu karya visual yang benar-benar sesuai pengennya kita kan, berarti si kreatif itu harus nge-prompting sedetail mungkin. Iya. Jadi secara gak langsung teknis-teknisnya ya mau nggak mau harus ngerti. Ya lightingnya, angle dan sebagainya. Betul-betul ya baik lagi sih tadi kalau dia nggak tahu fundamentalnya ya nggak bisa nge-prompt dengan baik juga gitu. Ya, betul. Oke. Nah, paham nggak, Fit? Lumayan mengikuti sih, Pak. Oh, lumayan. Prom. Oh ya. Siapa? Oh, Fayo. Bukan. Apa sih? Bos. Ya. Bos. Oh, ya. Malah Om. Ya, Om. Barusan hari ini kerja ini kayaknya.
Oke, jadi kuncinya emang di prom. Dulu aku pernah tuh usia 17 tahun tuh prom di SMA. Prom night. Prom night ya. Prom night ya. Prom night. Saya nggak ngikutin. Enggak nge. Kok nggak diundang sih? Ya, mohon maaf ya. Lanjut nih. Kita pertanyaan ke 700 ya. Karena tadi banyak banget gitu. Kalau menurut Kak Fayo nih apa sih yang harus dilakuin sama desainer ya, tapi khususnya di Indonesia nih, supaya tetap relevan di eranya AI. Supaya tetap relevan di Tetap relevan. Nah, apa nih yang sebaiknya kami mengembangkan workflow baru. workflow baru? Oke. Gimana tuh? Nah, mungkin bisa workflow tuh apa tuh? Karena sering di-mention WhatsApp, apa itu workflow gitu. Kita taunya free flow. Menurut kerja biasanya kalau saya semua dikerjain sendirian nih waktu selesai development, terus nyari temennya mager, temennya kadang tengah jalan lost connection gitu, terus reconnecting lupa ngomong apa tadi ya gitu. Nah, itu bisa dipakai. Mungkin ada flow untuk developing dulu bareng AI, riset kecil sebelum validasi ke market. Ya. Nanya bener nggak sih suka kayak gini, bener suka kayak gini. Yes, Tapi dapat data lebih cepet nih. Kalau dulu kan kita pakainya Google Search. Google Form. Oh, Google Search. Search engine kan dulu ya. Ya, search engine. Search engine kan kita masih nge-filter lagi. Ya. Dan outputnya yang kita dapat out of context. Nah, di sini ada pattern diskusi. Dan di sini juga bisa jadi kayak art direct. Kita si kreatornya bisa jadi art director. Si AI-nya bisa jadi asisten. Jadi asisten ya kuncinya. Kreator ya dia bisa bantuin sketching, ngasih opsi. Terus Basic konsepnya reference gitu ya. pakai. Gitu. Ya workflow itu sih mungkin yang bakal Workflow ya. berkembang. Yang Oke. akhirnya posisi orang yang tadinya jadi drafter, misalnya drafter bikin raw kasar sebanyak-banyaknya itu bisa digantikan AI, orangnya naik level, Yes. pemikirannya jadi naik. Oh berarti Yes. aku sekarang harus punya fundamental konsep yang lebih kuat nih. Yap. Betul. Jadi emang impact-nya nanti di workflow-nya ya, workflow-nya dia jadi. berarti akan berkembang malah ya. Akan Orangnya berkembang. naik. Akan scale up. Akan banyak persaingan. Kan banyak persaingan ya. Masuknya ke Oke. kreatif area. Apa tuh? Masuknya ke kreatif area sih. Oh, kreatif area. Jadi gitu, Bos. Tadi aku dengarnya kreatif apa ya gitu. Ya, apa ya? Apa ya? Oke, jadi workflow fit. Workflow itu kalau kamu misalnya kayak di cafe, wah ini free flow. Nah, itu ada workflow-nya juga. Jadi meskipun dia free flow, itu tuh pasti ada workflow-nya. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Agak pusing sih. Agak pusing. Coba minum Panadol dulu ya. Kayaknya udah usia ya, Pak ya. Oke. Apply di bos ini kayaknya pusing banget. Dia nge-play sebagai ini Pak, asisten cuci tangan biasanya. Jadi emang job desk-nya ya agak beda lah. Pilatus ya. Pilatus. Pilatus siapa? Pilates. Apa sih? Kok Pilatus? Banyak kemana-mana ini. Korintus Pilatus apa itu? Enggak tahu. Itu lah yang cuci tangan di depan Yesus. Wah, saya nggak bawa agama ya. Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Kok saya tahu? Kan dia tahu. Belajar sejarah juga ya ternyata ya. Padahal kitabnya beda. Oke, lanjut. Servernya beda. Servernya dan server beda ya, malah lebih menguasai. Nah, ini terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir, soalnya durasinya udah tinggal 3 hari lagi. Oh iya. Tips. Bentar lagi sih. Oh, ditutupin view. Tips. Ini tips dari Kak Fayo sebagai pelaku di industri kreatif yang juga memanfaatkan AI yang sekali lagi sebagai asisten atau teman diskusi gitu ya, sebagai teman thinking gitu kan. Wah, teman thinking, oke juga tuh. Thinking. Boleh ya, diksinya ya. Yes, boleh. Copywriting bagus nih. Dipsi, Lala, Pu itu kan juga masuk. Di program baru di sini. Program baru gitu. Ada Photoshop, Word. Hello World. Hello. Saya dulu belajar itu. Asik Hello World. Itu yang basic pemrograman. Bikin, Oh, ada ya? bikin web awal. Oh, namanya Hello World. Oh, Mockupnya. oh mockupnya. Teksnya Hello World. Oh, gitu. Nggak relate, mohon maaf ya. Kesenjangan background ya. Kak Fayo, kalau boleh tahu nih tips, bukan kalau boleh tahu ya, tapi kira-kira nih dengan latar belakangnya Kak Fayo yang luar biasa, jadi rebutan berbagai negara juga gitu ya. Wah, ini di negara manapun dicari loh. Majapahit gitu. Kan udah nggak ada Pak. Majapahit udah bubar Pak, itu Pak. Itu nah
tips dari Kak Fayo untuk tetap bisa bersaing di tengah perkembangan AI. Nah, ini tipsnya apa nih? Tadi sebenarnya banyak banget sih kalau dari ulasannya Kak Fayo ini yang bisa kita terapin gitu kan. Tapi kita tumpul ya. Jadi ya, kita pengen yang cepat aja. Iya, kan kita Sebenarnya kayak orang aku nonton tunggu YouTube sekali gitu. nonton YouTube tinggal lihat di closingannya, wah ternyata ini. Enggak, nonton YouTube, linknya masukin ke ChatGPT, tolong rangkum video ini. Wah, Oh iya, memanfaatkan AI. memanfaatkan. Keren banget. Time is money gitu. Oke. kan. Dia belum ngasih. Asik sendiri ya. Silakan. Oke. Nah, tipsnya Kak Fai, tipsnya supaya desainer ini bisa tetap bersaing di tengah perkembangan AI. Tipsnya apa? Desainer ya. Oke. Sebagai desainer ya konteksnya ya. Desainer berarti kita harus memperkaya sudut pandang pola pikir lah. Sudut pandang pola pikir. Karena kalau mau membuat sebuah karya kan kita juga harus mikirin lah why dan lain-lainnya nih, kenapa sih karya ini dibikin. Jangan cuma yang penting jadi. Jadi bukan yang penting jadi ya, tapi jadinya penting. Nah, itu paham nggak Proses di maksudnya? belakangnya nih pas lagi creating semuanya, Proses. strategi dan lain-lain. Yes. Si desainernya mungkin akan naik ke level itu. Level up. Oke, karena kalau dia hanya berfokus di ya hasil akhirnya doang tanpa tahu prosesnya, ya dia Semua karya output pasti proses di dalamnya tuh ada banyak yes. brainstorming ya. Brainstorming. Ada banyak informasi, ada banyak emosi itu harus Emosi, informasi, betul. jangan digantikan sama AI. Yes, exactly. Oke, ini menarik banget sebenarnya. Tapi sayang banget, habis ini kita ada undangan sunatan di sebelah. Jadi sebenarnya itu saya kalian apa mas? Iya, wah, ini kita dapat insight. Ini kan kalau nggak salah Big data. Big data. Kak Fayo ini kan request ya. Ini sebagai klien ini request katanya pengen dibikinin resep nasi goreng. Nah, kita udah dapat. Ya. Jadi dari ini nanti kita bisa olah untuk membuat nasi goreng yang levelnya global. Masak nasi goreng pakai rice cooker. Nah, bukan biasa, udah ada tau. Iya, maksudku Nasi goreng pakai pasir misalnya. Belum gitu. Ini tapi menarik banget gitu ya kalau kita ngobrol ya. Ini insight-nya luar biasa gitu. Dan coba itu ada dialog nomor 2 nih. mana sih? Nah, yang paling bawah. Ini. Nih yang dan buat yang nonton jangan lupa Oh iya. Dan buat yang nonton jangan lupa like, komen. Gak boleh baca dong. Kalau baca nanti nggak ada bedanya sama AI, Pak. Oh iya. Coba jangan lupa ya gitu. Oh gitu. Nah, kita tinggal aja. Kita langsung ini sunatan. Tolong tutupin ya. Tolong tutupin, Bos. ya. Udah mau tutup, kantor kita kan jam 5 kan bukanya. Oh, Ya. jam 5 apa ini? Tutupnya. Hah? Jam 5. Pagi. Waduh. Ya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nanti kalian mana? Oh. Nanti bisa digantiin AI loh kalian kalau nggak like kayak gini. Adios.